Buah anggur buah delima, naik kapal di tengah badai yang berarus. Untuk mencapai generasi emas 2045, tetaplah belajar wahai generasi penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Nabi dan Umida selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Araim Unifidah, yang saya hormati Miskin selaku kepala entes Al-Araim Unifidah, yang juga saya sayangi orang tua saya dan keluarga saya, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan mempresentasikan petai imajinasi dengan mapel Al-Quran dan Hadis sebagai syarat dari ujian akhir semester ganjil berjudul Pedoman Hidupku Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata Torah, artinya membaca. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, dan dinilai sebagai amal ibadah. Dan selanjutnya hadis. Hadis itu secara bahasa artinya baru, peristiwa, dan cerita. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Rasulullah SAW, baik perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan dua sumber utama ajaran Islam dan juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran itu bersumber dari perkataan Allah, sedangkan hadis itu berasal dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis itu ada banyak sekali. Yang pertama sebagai sumber ajaran atau sumber hukum. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui akal. Selanjutnya sebagai petunjuk hidup ke jalan yang benar. Selanjutnya sebagai pengontrol dan penguji terhadap ajaran masa lalu. Selanjutnya fungsi hadis memiliki fungsi pada Al-Quran. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama mengukuhkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya merinci ayat Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan. Keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dan kelima, nama lain dari Al-Quran itu ada banyak. Yang pertama, Alkitab, buku, Al-Furqan, pembeda, Asyifa, artinya obat. Selanjutnya An-Nur, cahaya, Al-Dzikr, pengingat, Al-Bayan, bukti, dan yang terakhir Al-Hukm, artinya hukum. Di jalan ada besi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.